Sejumlah klub Liga 1 tolak lepas pemain ke Timnas Indonesia, Ketua PSSI tegaskan sedang cari solusi. Mengintip peluang Timnas Indonesia diperkuat anak Robin van Persie. Jelang bentrok lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pilar penting Vietnam tumbang. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, the best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Sejumlah klub Liga 1 tolak lepas pemain ke Timnas Indonesia, Ketua PSSI tegaskan sedang cari solusi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara perihal aksi penolakan yang dilakukan oleh beberapa klub Liga 1, terkait pelepasan pemain mudanya, untuk membela Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Aksi penolakan yang dilakukan tersebut, lantaran terjadinya bentrok jadwal pertandingan babak Timnas Indonesia U23, yakni 15 April hingga 3 Mei 2024, dengan gelaran lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024. Sejauh ini, terdapat dua klub Liga 1 yang telah tegas menolak pelepasan pemain mudanya untuk Timnas Indonesia U23, yakni Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta. Erick Thohir menuturkan, pihaknya akan mencari solusi terkait persoalan yang terjadi. Saya yakin akan ada jalan, bahwa pasti semua baik-baik saja kalau semua mau legowo, semua mau memprioritaskan. Apakah merah putih ataukah kelompok, ujarnya dilansir dari Widi Sport. Ia menegaskan, bahwa saat ini Timnas Indonesia U23 yang tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia, membutuhkan skuad terbaik, karena ditargetkan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Erick Thohir pun menambahkan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi Liga 1, terkait dispensasi aturan, yang mewajibkan setiap klub memainkan pemain U23 dalam pertandingan, sebagaimana yang menjadi keluhan dari adanya penolakan tersebut. Pasti nanti kita bicara, tentu ketika ada klub yang mensupport Timnas, ya nanti fleksibilitas aturan liganya kita bicarakan, karena tidak mungkin liga besar tanpa Timnas, ucapnya. Erick Thohir pun tidak menampik jika kompetisi Liga 1 juga harus tetap berjalan secara kompetitif. Karena itu, ia berharap nantinya baik persoalan Timnas Indonesia dan Liga 1 sama-sama bisa terselesaikan dengan baik. Tanpa liga yang bersih, tidak mungkin menghasilkan pemain yang baik. Jadi masalah Timnas dan Liga saya yakin akan ada jalan keluarnya. Bahkan, Suwon FC yang bukan dari klub Indonesia mendukung Timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia, katanya. Mengintip peluang Timnas Indonesia diperkuat anak Robin van Persie, Shaquille van Persie, akan diulas Widi Sport. Sempat beredar kabar, mantan bomber Timnas Belanda dan Arsenal, Robin van Persie, memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Nenek Robin van Persie disebut-sebut memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Karena itu, jika garis keturunan itu benar adanya, PSSI bisa saja mendekati anak Robin van Persie, Shaquille van Persie, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Shaquille van Persie yang kini berusia 17 tahun, membela Feyenoord Rotterdam U18. Pesepak bola berdarah Belanda Maroko ini biasa bermain sebagai penyerang tengah, posisi yang sulit dicari oleh Timnas Indonesia. Bersama Feyenoord Rotterdam U18 musim ini, Shaquille van Persie mengemas 4 gol dari 11 pertandingan. Kemudian pertanyaan muncul dari Sobat Widi Sport, bisakah PSSI menaturalisasi Shaquille van Persie? Komen di kolom komentar Sobat Widi Sport menurut kalian. Jelang bentrok lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pilar penting Vietnam tumbang. Timnas Vietnam mendapat kabar buruk setelah kiper andalan mereka yakni Dang Van Lam tumbang jelang duel lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Van Lam tumbang saat membela klubnya, Binh Dinh FC.
Dia mengalami cedera pada partai pekan ke-9 V Liga 1 musim 2023-2024. Kiper kelahiran Rusia itu menjadi starter saat timnya melawat ke markas Songlamnyean FC di Vin Stadium, namun, dia terpaksa mengakhiri pertandingan lebih cepat. Pada menit ke-37, Dang Van Lam keluar dari sarangnya untuk merebut bola dari penyerang lawan, Pan Xuandai. Aksi ini justru membuatnya cedera dan harus digantikan oleh Nguyen Man Chuong. Sebelum cedera, Van Lam sebetulnya tampil sangat apik di bawah mister gawang. Ada beberapa penyelamatan penting yang dilakukan kiper 30 tahun ini. Setelah dia keluar, Binh Dinh FC justru kebobolan 2 gol lewat aksi Phan Bakuyen, 45-2, dan Pan Xuandai, 57. Kabar cederanya Dang Van Lam jelas menjadi pil pahit bagi The Golden Star menjelang 2 pertemuan melawan Timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, kiper kelahiran 13 Agustus 1993 itu sudah melewatkan Piala Asia 2023. Dia tak bisa membantu perjuangan skuad asuhan Philip Trouser karena saat itu mengalami gangguan tendon Achilles. Fakta bahwa Van Lam harus mengalami cedera secara terus-menerus menjadi kabar yang sangat buruk bagi pelatih Philip Troussier, bunyi ulasan Soha, VN, karena Van Lam adalah penjaga gawang penting bagi timnas Vietnam. Sebelumnya, karena alasan yang sama, Van Lam harus absen pada putaran final Piala Asia 2023, tambahnya. Absennya Dang Van Lam memang merugikan timnas Vietnam. Sebab, sejak mengukir debut pada medio 2017, pemain berusia 30 tahun itu sudah menjadi andalan utama di bawah mister gawang. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.